Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Kolam Iwak Songo, kolam paling suka-suka di seluruh dunia. Mohon maaf teman-teman, karena kali ini ya. Jadi persoalan ini mengganjal di kepala saya, di hati saya juga. Jadi saya ingin bukan meluruskan, tapi ingin mengedukasi semuanya ya. Jadi begini teman-teman Iwak Songo, nanti untuk di video ini mohon maaf kalau saya tidak bisa mengomentari, karena takutnya nanti bertambah runyam, karena memang ini saya bikin sebagai komunikasi satu arah ya, sebagai informasi saja. Diterima monggo, nggak diterima ya monggo ya, silakan komentar, tidak masalah. Begini teman-teman Iwak Songo ya, ini satu prinsip yang harus dipegang. Bahasa Jawanya itu seje deso, seje coro. Jadi beda desa, beda cara, beda tempat, beda adat, beda cara, beda kesopanan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipegang sebagai seorang tamu. Kalau saya yang sekarang di Pasuruan mau ke Madiun, saya harus mengetahui bagaimana keadaan orang di sana. Minimal apa yang nggak diperbolehkan. Kalau kita mau datang ke pondok pesantren ya, ini mohon maaf, itu juga kita harus tahu unggah-ungguh atau adab. Karena kita datang ke pondok pesantren dengan datang ke mall atau datang ke masjid, itu semuanya ada adabnya, ada caranya masing-masing. Jadi jangan dikebiak uya. Ini saya ingin mengamati kejadian. Kebetulan saya record atau ngambil beberapa cuplikan video yang ada di channelnya Pesulap Merah. Saya tidak membela yang pemilik Padepokan, aku ya ora kenal. Saya juga tidak membela Pesulap Merah atau mau menyatukan Pesulap Merah, tidak. Saya di sini sebagai seorang mantan. Seorang mantan itu orang yang sudah yang kebiasaan keluar masuk di pesantren. Nah, sampean sepuai yang masuk pesantren itu ada adabnya, masuk rumah orang itu ada adabnya, bukan langsung tiba-tiba datang dan harus diperlakukan secara istimewa, itu tidak. Contohnya begini teman-teman Iwak Songo, sampean nek takon aku, kalau saya bertanya pada saya, sampean kalau bertamu ke pondok pesantren atau ke rumahnya kiai atau ustadz, apakah selalu ditemui? Pertanyaannya sampean tanya pada saya, tak jawab. Saya nggak selalu ditemui, meskipun kadang-kadang janjian. Kenapa? Karena begini, mereka punya kesibukan masing-masing. Mereka punya kesibukan yang kita sendiri tidak tahu ya. Saya pernah itu sowan ke salah satu kiai, itu pagi itu sudah datang ke sana. Itu saya nunggu sampai sore, itu tidak ada beliaunya, itu tidak ditemui. Ya tidak apa-apa, itu hak beliaunya itu ya. Terus kita datang tiba-tiba terus minta ditemui, itu kan aneh. Berarti kan nggak tahu namanya kebiasaan di pondok pesantren ya, pondok pesantren atau yang sejenisnya. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita pelajari, kita ketahui. Ini bagi informasi saja bagi siapa yang belum pernah ke pesantren. Sampai biasa nak YouTube ya jadi padakno. Ada tata krama yang harus dipegang dan tidak tertulis ketika kita bertamu ke pondok pesantren khususnya. Seperti begini loh, sampai ke mall sama ke masjid kan ya beda aturan seperti itu. Nah, kemudian begini, aku melihat videonya Pesulap Merah itu, tak amati dari yang kemarin itu saya sombong ya. Saya rasa sombong ya. Kita boleh membongkar kebohongan itu, tapi ya jangan terlalu sombong. Sampean jangan menganggap saya membela siapapun, bukan.
Sampean coba cek video ini. Artinya di sini aja ya? Di depan. Depan sini dong. Iya. Halo Pak. Artel, saya mau ketemu Samsudin. Samsudin. Ya, ini ya, sampean tahu orang Jawa itu ada namanya memanggil kepada siapa itu ada unggu-unggunya. Nah, sampean dengarkan di situ ya, dia kan manggilnya Jambal, Samsudin gitu ya. Apalagi di depan satpamnya pondok. Satpamnya pondok atau padepokan itu yang jelas yo, yang punya padepokan kan yang jelas orang yang dihormati di sana. Tidak mungkin loh, orang manggil Samsudin gitu kan ya. Meskipun saya tidak kenal orangnya itu, saya nggak mungkin saya panggil namanya gitu ya. Itu namanya Jambal, nggak sopan memanggil nama. Jangan sampai cek lagi ya, cek videonya Samsudin. Bisa ketemu Samsudin itu ya. Samsudin. Samsudin. Itu sampean tak kandani siapa Mas Pesulap Merah. Sampean kalau ke tempat manapun sampean harus tahu ada adab yang harus dipegang. Jadi saya aku ndelok, pertama aku melihat sekilas itu ya sebenarnya kasihan sama Pesulap Merah itu pas di apa iki di kroyok wong wakeh ngono gitu. Tapi ketika saya tak amati, contoh lagi begini. Ini maksud kedatangannya, jenengan ada identitasnya? Ada. Minta dulu. Belum. Ini Identitasnya ada. minta dulu. Belum. Ini. Di sana ada salah satu orang yang mengaku kepala desa atau apa ya. Kan minta KTP, gitu. Lah kari kayak notok, tinggal ngasihkan aja ini KTP saya kan selesai. Bulet aja itu kan ya. Aneh, ya. Saman boleh nggak setuju sama saya, tapi yang jelas enggak semuanya yang dilakukan Pesulap Merah itu benar di rumahnya orang. Saya yo bukan jengkel, bukan. Ini cuma sebagai edukasi bersama bahwa ketika kita datang ke suatu tempatnya orang, entah itu tempatnya orang nakal atau apa, kita punya adab yang harus dijunjung. Apalagi di desanya orang. Tinggal mana KTP-nya, tinggal ngasihkan ini KTP saya kan selesai. Wong saya saja kalau ngasih bahasa Inggris itu di perumahan kita dimintai KTP kok, kasihkan kok. Ini Pak KTP saya. Ya wajar mereka bertanya. Apalagi dengan penampilan yang seperti itu bagi orang-orang desa itu kan ya kok aneh gitu kan, ada orang rambutnya merah dan sebagainya. Jangan menganggap bahwa karena kita punya punya subscribers jutaan terus kita terkenal di TV terus semua orang bisa tahu, kan enggak selamanya begitu. Kita kan enggak bisa menggunakan ketenaran kita di medsos atau di layar kaca sebagai patokan bahwa semua orang itu harus tahu kita, kan enggak. Nah itu adab yang harus dijunjung tinggi. Sama juga perhatikan krunya. Bagi saya enggak sopan itu. Gini-gini gitu kan enggak sopan ya. Jadi sampean wis iso menilai dhewe lah yo. Terlepas dari nanti yang punya padepokan itu menipu masyarakat atau tidak, itu urusannya dia. Terlepas nanti si Pesulap Merah berhasil membuktikan apa yang dia yakini itu benar apa tidak, itu juga terserah dia. Yang jelas saya di sini hanya mengedukasi bahwa seje desa seje coro. Setiap tempat itu punya cara dan adat istiadatnya masing-masing, dan itu harus dihormati. Sampai nek Napoleon Bonaparte kan I came I saw I conquer, ndak langsung tekol moro-moro ayo ngono kan ndak. Dia memperhatikan, mengamati kebiasaannya orang-orang, baru dia ke sana melakukan apa tujuannya gitu. Jadi teman-teman semuanya yang ada di YouTube, sampean nek ora tau nang pondok, sampean kudu belajar adabe ning pondok. Bertamu ning pondok itu koyo apa? Kalau nggak ditemoni, nggak ditemu yo sampean ndak usah ngeyel, emang siapa? Saya mau ketemu kiai, Pak. Oh, kiainya masih sibuk ini. Berapa lama lagi, Pak? Wah, kurang tahu. Terus kita maksa kan yo aneh. Kan haknya Pak kiainya itu. Haknya yang punya pondok, yang punya padepokan. Kita kan ndak tahu dia sedang apa, mungkin dia sedang ngajar atau apa. Nah, misalnya dia ngajar santrinya terus diganggu sama tamunya kan yo.
lucu, malah rusak ya. Rusak lah, rusak. Sampean perhatikan videonya ya, saya tak ini sampean lihat video lengkapnya nih gone link saya tak upload apa saya tak apa tak copy paste nih gone kolom keterangan, sampean simak baik-baik. Ada adab yang harus dijunjung tinggi, dan menurut saya masnya itu yang pesulap merah itu gagal menjunjung adab itu. Boleh nantang-nantang tapi ya jangan lah, jangan begitulah. Yes. Kalau nongko nek misalnya gini, nek misalnya nggak diluruskan begini, akhirnya kok uang sing ora paham niku nek pendak nang pondok iku ya sing kok niru iku kan rusak kok pondoknya, ndak ada harga dirinya gitu ya. Ya wis ngono wae. Salam dari Kota Pasuruan, channel ecek-ecek. Suun. Sekali lagi saya tidak membela siapapun, saya hanya membela kewibawaan pondok pesantren gitu. Jadi jangan sembarangan masuk pondok, masuk padepokan manggil orang jambal gitu ya, meskipun kan tidak kenal kan ya. Untung aja itu tidak dikaploki orang kampung sana kan gitu. Ya wis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.